Minggu kedua di awal bulan April tahun 2021, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jatiroto, yakni Bapak Dr. Andes Yono MSI, memimpin pelaksanaan apel pagi di halaman SMK Negeri 1 Jatiroto pada hari Senin, tanggal 12 April tahun 2021. Kegiatan yang berlangsung pada pukul 7 waktu Indonesia Barat tersebut diikuti oleh seluruh guru dan staf karyawan SMK Negeri 1 Jatiroto. Sebelum melaksanakan kegiatan apel pagi rutin hari Senin, guru dan staf karyawan SMK Negeri 1 Jatiroto lakukan absensi kehadiran terlebih dahulu dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dalam apel pagi kali ini, Bapak Dr. Andes Yono MSI menyerahkan hadiah serta piagam penghargaan untuk para siswa berprestasi, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Ada beberapa anggota OSIS yang juga mendapatkan piagam penghargaan atas keikutsertaan OSIS dalam kegiatan TMMT Regulat ke-110 Kodim 0728 Wonogiri yang bertempat di Desa Brenggolo kemarin. Untuk lebih jelasnya lagi, rekan Juwita Widiwistara akan berbincang langsung dengan Bapak Kepala Sekolah Dr. Andes Yono MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bersama saya Juwita Widiwistara di Liputan Skanja TV. Kali ini kita akan meliput kegiatan penyerahan piagam penghargaan siswa-siswi berprestasi SMK Negeri 1 Jatiroto. Baiklah, untuk lebih lanjutnya saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Andes Yono MSI selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jatiroto. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Selamat siang. Bagaimana nih Pak kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Baiklah Pak, langsung saja, apakah dasar serta tujuan dari penyerahan piagam penghargaan untuk para siswa berprestasi kali ini Pak? Ya, dasarnya surat keputusan Kepala SMK Negeri 1 Jatiroto nomor 421.5/090 tahun 2020 tanggal 14 Juli 2020. Terus untuk tujuan dari penyerahan piagam penghargaan ini bagaimana Pak? Ya, tujuannya kita atau sekolah menghargai karya, perjuangan atau prestasi dari para siswa yang sudah berjuang untuk mendapatkan prestasi yang tertinggi. Baik, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan siswa-siswi SMK Negeri 1 Jatiroto yang sudah mulai merintis prestasi di bidang akademik ini Pak? Ya, saya menyambut gembira, berarti anak-anak atau para siswa sudah mulai menyadari, memahami perlunya prestasi akademik yang selama ini untuk SMK Negeri 1 Jatiroto kan sering mendapatkan prestasi di bidang non-akademik, tapi sekarang sudah mulai merintis untuk mendapatkan prestasi di bidang akademik. Baiklah, bagaimana harapan Bapak untuk SMK Negeri 1 Jatiroto ini Pak? Ya, harapannya sekolah ini bisa menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Kalau boleh tahu, apa saja prestasi yang telah diraih di SMK Negeri 1 Jatiroto Pak, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik? Ya, untuk prestasi yang akhir-akhir ini untuk bidang akademiknya yaitu juara lomba kompetensi siswa. Untuk lomba kompetensi siswa tingkat kabupaten itu juara 1 di bidang web teknologi, kemudian di bidang IT software itu semuanya juara 1 untuk lomba kompetensi siswa tingkat Kabupaten Wonogiri. Kemudian juara 2 lomba welding tingkat Kabupaten Wonogiri. Itu tahun 2020. Kemudian yang lomba non-akademik itu di bidang lompat jauh putri tingkat kabupaten, lomba lari 100 meter putri tingkat kabupaten, lomba bola basket putri tingkat kabupaten tahun 2019 semuanya mendapatkan juara 1. Ya, di samping kejuaraan-kejuaraan yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Baik,
apakah ada program yang dibuat di SMK Negeri 1 Jatiroto untuk meningkatkan prestasi para siswa, Pak? Ya, di program kerja sekolah ada, jadi melalui rencana kerja anggaran sekolah RKAS itu di situ ada program untuk pembinaan atau pembimbingan kepada para siswa untuk mengikuti lomba baik itu akademik maupun non akademik. Jadi dituangkan di dalam rencana kerja anggaran sekolah. Baik, terima kasih Pak. Semoga apa yang diharapkan dapat tercapai nantinya ya Pak. Amin. Ye, amin. Amin. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Pak dan mohon maaf jika kami mengganggu waktu Bapak. Pada tahun 2020 silam, SMK Negeri 1 Jatiroto ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan Lomba Keterampilan Siswa, jurusan RPL dan TBSM. Sebelum mengikuti LKS, para siswa yang mewakili SMK sudah mempersiapkan diri dengan berlatih dan belajar semaksimal mungkin bersama pendamping masing-masing jurusan. Alhasil, SMK Negeri 1 Jatiroto mendapatkan juara 1 LKS RPL kategori IT Software for Business tingkat kabupaten. Juara 1 LKS RPL kategori IT Teknologi tingkat kabupaten, serta juara 2 Welding yang merupakan kategori LKS TBSM. Untuk lebih jelasnya lagi, rekan Juwita Widiwistara akan berbincang dengan salah seorang peserta LKS RPL serta pendamping LKS dari jurusan RPL dan TBSM. Baiklah pemirsa, jika tadi saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Andes Suyono MSI, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota yang mewakili SMK Negeri 1 Jatiroto dalam Lomba LKS RPL tingkat provinsi. Selamat pagi Kak. Bagaimana Kak kabar hari ini? Alhamdulillah bagus. Oh ya Kak, sebelumnya dengan kakak siapa ya? Silakan perkenalan terlebih dahulu. Bella Ananda Putri dari kelas 12 RPL 2. Baik Kak, langsung saja kalau boleh tahu bagaimana nih perasaan Kakak dapat memenangkan lomba ini serta mengharumkan nama SMK Negeri 1 Jatiroto? Awalnya excited, jelas, agak deg-degan, terus juga kayak ada beban moral soalnya harus mewakili Wonogiri ke Provinsi Jawa Tengah, terus lama-lama B aja. Wah baiklah, bagaimana persiapan Kakak untuk mengikuti kegiatan LKS tersebut Kak? Mungkin cari-cari soal, terus perdalam materi sama brainstorming. Apakah Kakak juga menemukan kendala atau hambatan selama persiapan sampai hari H mengikuti kegiatan LKS ini Kak? Mungkin pertama ketika materi tahun ini lebih berat dan lebih banyak dari kisi-kisi tahun kemarin, terus juga akhir-akhirnya sering mati listrik sama koneksinya, internetnya sering mati. Kalau boleh tahu apa motivasi Kakak untuk mengikuti lomba ini sampai berhasil mendapatkan juara lomba Kak? Memperbanyak pengalaman. Apa saja pembelajaran yang sudah Kakak peroleh selama menjadi siswa atau siswi SMK Negeri 1 Jatiroto hingga bisa mencapai kemenangan ini? Mungkin kalau di kelas biasa lebih banyak ke web sama Java untuk desktop, tapi kalau yang di LKS itu lebih fokus ke framework.net, terutama C# dan VB.net, lalu untuk Android Java. Baik, bagaimana nih harapan Kakak untuk kedepannya? Lebih baik lagi. Baik, terima kasih Kak. Mohon maaf nih mengganggu waktunya dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami. Selamat pagi Pak. Pagi. Bagaimana nih Pak kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Masih semangat ya Pak? Masih. Siap. Masih. Baiklah Pak, langsung saja kalau boleh tahu apa saja upaya dalam mendorong mereka untuk sampai di tingkat kabupaten ini Pak? Kalau untuk mendorong sih sebenarnya kan karena LKS itu kan tingkatnya berjenjang. Mulai dari kabupaten, provinsi, nanti ke nasional, ke Asia Tenggara, kemudian ke benua Asia, baru ke tingkat dunia. Sebenarnya yang mendorong sih harusnya karena LKS tingkat berjenjang, jadi kalau kita bisa setiap tahap itu bisa kita lewatin, kita bisa naik terus sampai tingkat yang paling tinggi sih gitu. Siap. Kira-kira ada hambatan tidak Pak selama persiapan LKS ini? Kalau untuk hambatan mungkin kalau di sini waktu pelaksanaan itu mungkin di bagian koneksi ya, di bagian koneksi sama kita di bagian listrik sih. Soalnya kan untuk tahun ini kan pelaksanaannya daring. Biasanya itu pelaksanaannya offline. Jadi nanti langsung ke tempat lomba, persiapannya panitia. Tapi untuk tahun ini kan karena daring, jadi
ada beberapa hal sih yang seperti listrik sama koneksi internet itu yang harus benar-benar dijagain sih gitu. Ya, baiklah, bagaimana tips dari Bapak untuk meningkatkan semangat para siswa nih Pak? Kalau untuk tipsnya sih sebenarnya untuk membuat aplikasi itu kan sebenarnya kan aplikasi itu kan membantu Iya. menyederhanakan sebuah prosedur ya. Terus biasanya juga aplikasi itu kan bisa digunakan untuk membantu hal-hal yang sebenarnya kita manual, Betul? kita bisa pakai aplikasi untuk biar jadi otomatis gitu. Iya. Kalau mungkin tips dari saya, kalau emang dari siswa-siswi khususnya RPL, karena ini di bidang RPL, kalau memang ingin bikin something aplikasi buat bantu banyak orang sih, mungkin mulai dari sekarang sih, mulai dari kelas 1 itu mulai harus belajar logika, mulai belajar apa itu script, kode, terus belajar banyak hal lah kalau bikin aplikasi gitu. Iya betul. Bagaimana pesan dan juga kesan Bapak setelah adanya kegiatan LKS ini Pak? Kalau kesannya sih mungkin tahun ini lebih berkesan ya. Lebih berkesan dalam artian karena online. Iya. Berkesannya ya karena harus menyiapkan beberapa hal itu. Kalau di tahun yang lalu itu kan segala sesuatu udah disiapkan sama panitia. Betul Dan sekali. biasanya kita tinggal dari pendamping dan peserta kan tinggal datang ke sana, tinggal persiapan dari materi dan lain-lain. Tapi kalau ini ya berkesannya karena menyiapkan beberapa hal itu tadi sih, kayak peralatan sendiri, kemudian apa-apa harus kita maintenance sendiri itu. Mungkin agak pusingnya di situ sih. Iya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan Pak. Mohon maaf jika kami mengganggu waktu Bapak. Tidak. Baiklah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Romi SPD selaku pembimbing TBSM di SMK Negeri 1 Jatiroto. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana nih Pak kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Masih semangat ya Pak? Masih semangat. Baiklah Pak, langsung saja kalau boleh tahu apa saja upaya dalam mendorong mereka untuk sampai di tingkat kabupaten ini Pak? Oh ya, jadi yang pertama itu saya motivasi dulu. Kan karena di sekolah kita itu tidak ada jurusan pengelasan, Ya. adanya jurusan otomotif, dan ketika di-share info lomba itu ada perlombaan teknik pengelasan. Jadi Ya. mereka saya motivasi, kalian harus bisa untuk mengikuti pengelasan sehingga timbul semangat untuk berlatih, Baik. seperti itu. Kira-kira ada hambatan tidak Pak selama persiapan hingga hari hanya Pak? Selama persiapan banyak sekali hambatan, terutama di masalah peralatan kita cukup terbatas, dan yang pasti kemampuan siswa itu belum menguasai sepenuhnya, karena baru pertama kali mempelajari teknik pengelasan tersebut. Tapi alhamdulillah hanya latihan 2 bulan mereka sudah lumayan lancar lah untuk pengelasannya. Ya, alhamdulillah sekali. Bagaimana tips dari Bapak untuk meningkatkan semangat para siswa tersebut Pak? Untuk meningkatkan semangat mereka pastinya dengan diadakan event-event yang lain seperti LKS yang dilaksanakan kemarin itu. Jadi Ya. mengadakan event lain yang berhubungan dengan pengelasan, seperti itu. Terus bagaimana pesan dan juga kesan Bapak setelah adanya lomba ini Pak? Untuk kesan sangat bagus sekali untuk memberi semangat siswa untuk belajar. Jadi walaupun kita tidak ada jurusan pengelasan, mereka mampu belajar untuk teknik pengelasan sehingga mampu menguasai juga. Jadi skillnya tidak hanya satu, berbagai skill bisa dikuasai. Baik, untuk harapan kedepannya bagaimana nih Pak? Untuk harapan kedepannya semoga LKS untuk teknik pengelasan ini tetap diadakan seterusnya sehingga sekolah kita masih bisa mengikuti dan mengirim kandidat-kandidat yang baru. Amin. Baik, semoga apa yang diharapkan tercapai ya Pak. Amin. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan mohon maaf jika kami mengganggu waktu Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih.
Baiklah pemirsa, itu tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak Dr. Andes Suyono MSI selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jatiroto dan juga Kak Bella selaku pemenang LKS RPL tingkat kabupaten tahun 2020-2021 serta pembimbing LKS dari jurusan RPL dan juga TBSM. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Saya Juwita Widiwistara dan tim yang bertugas melaporkan.